Halo everyone, perkenalkan, nama saya Ananda Zulfaflinka Aryandi dengan NIM 289225540, Prodi Manajemen dan dengan dosen pengampu Irfia Erija SPD MPD, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Di sini saya akan mempresentasikan yang dengan judulnya Pengertian Ukuran Pemusatan Data. Ada berbagai jenis model matematika di dalam statistika deskriptif dan salah satunya adalah ukuran pemusatan data. Kerap kali juga ukuran pemusatan data dikenal dengan ringkasan deskriptif dari berbagai kumpulan data. Kemudian akan mencerminkan pusat dari distribusi data-data tersebut. Selain itu, pengertian ukuran pemusatan data juga merupakan ringkasan yang mampu untuk mewakili titik pusat. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan sebagian besar nilai dari banyaknya nilai yang ada. Ukuran pemusatan data juga sering disebut dengan lokasi pusat distribusi. Walaupun pada ukuran pemusatan data ini tidak memberikan informasi yang lebih lengkap tentang nilai individu, namun tetap penting karena bisa mengetahui ringkasan komprehensif. Lanjut, di sini ada pengertian ukuran pemusatan data menurut para ahli. Berikut ini adalah pengertian ukuran pemusatan data menurut para ahli statistika. Yang pertama ada yang namanya dengan Ronald L. Walpole 1993. Ia menjelaskan tentang Ronald Walpole merupakan seorang ahli statistika dan juga penulis banyak buku mengenai statistika. Ia mengemukakan bahwa pengertian ukuran pemusatan data merupakan sembarang ukuran yang dapat menunjukkan pusat data. Yang kedua di sini ada Iqbal pada tahun 2000. Iqbal merupakan seorang ahli statistika, juga memaparkan pengertian dari ukuran pemusatan data. Menurut Iqbal, ukuran pemusatan data adalah ukuran yang bisa dimanfaatkan untuk mewakili data yang ada secara keseluruhan. Data yang ada diurutkan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan besarnya dan dimasukkan hasil nilai rata-ratanya, kemudian diurutkan dari paling tengah. Di sini selanjutnya ada fungsi penggunaan ukuran pemusatan data. Ada berbagai fungsi dari penggunaan ukuran pemusatan data, namun fungsi dari ukuran pemusatan data yang utama adalah untuk membandingkan antara dua populasi. Hal ini dilakukan karena sulit apabila membandingkan secara satu per satu. Selain sulit apabila dilakukan seperti itu, juga akan memakan banyak waktu dan tidak akan efektif, sehingga diperlukan cara untuk mendapatkan hasil dengan mudah dan cepat. Oleh sebab itu, ditemukan cara untuk melakukannya, yaitu dengan ukuran pemusatan data. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dibagi ke dalam 3 jenis data, yaitu ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran pemusatan data kelompok. Tujuan pembagian dari model matematika tersebut adalah untuk memudahkan dalam memecahkan suatu permasalahan berdasarkan jenisnya. Yang pertama berikut ini adalah jenis-jenis ukuran pemusatan data. 1. Ukuran pemusatan data min. Yang kedua, ukuran pemusatan data modus. Yang ketiga, ukuran pemusatan data median. Ukuran pemusatan data min. Min merupakan salah satu dari ketiga jenis ukuran pemusatan data. Penggunaan ukuran pemusatan data dengan min ini merupakan yang paling populer dan banyak digunakan. Data yang digunakan berupa diskrit dan kontinu. Min disimbolkan dengan huruf X. Min kerap kali juga disebut dengan nilai rata-rata. Secara definisi, min merupakan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya keseluruhan data. Dalam perhitungan menggunakan model min bisa menggunakan data yang banyak. Min juga merupakan ukuran tendensi pada bagian sentral yang jumlah definisinya nilainya selalu 0, menyatakan setiap nilai dari kumpulan data dan merupakan bagi dari perhitungan merupakan salah satu sifat min. Yang kedua ada ukuran pemusatan data modus. Modus merupakan suatu data yang paling sering muncul dalam kumpulan banyaknya data. Jika Anda memperhatikan data-data yang banyak,
namun ada angka yang sering muncul, maka itu merupakan modus. Modus biasanya disimbolkan dengan kata MO. Selanjutnya, sebenarnya data untuk modus tidak hanya bisa berupa angka saja, namun bisa juga berupa data ordinal, kategorikan, dan lain sebagainya. Selain itu, data modus juga bisa ditemukan pada paling banyaknya sesuatu yang disukai. Jika memang betul data tersebut adalah yang paling banyak, maka data tersebut dengan data modus dari keseluruhan data. Penggunaan data modus ini juga populer karena mudah untuk dilakukan. Jika dibuat dalam bentuk histogram, maka data modus akan berada pada posisi tertinggi. Berikut ini adalah berbagai kemungkinan dari modus suatu data. Yang pertama ada bimodal, ialah bimodus merupakan data modus yang berjumlah 2 di dalam keseluruhan data. Gugus data ini disebut dengan bimodus. Kata bi mewakili adanya 2 data modus. Yang kedua, multimodal. Jika 2 data modus di dalam keseluruhan data disebut dengan bimodus, maka jika lebih disebut multimodal, tidak menutup kemungkinan bahwa dari keseluruhan data terdapat lebih dari 2 modus. 3. Tidak mempunyai modus. Kemungkinan tidak adanya modus dalam suatu data juga bisa untuk terjadi. Maka Anda perlu cermat ketika sedang mengerjakan soal mengenai materi modus. Apakah data tersebut mempunyai modus, mempunyai 2 modus, mempunyai lebih dari 2 modus, atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Yang terakhir, di sini ada ukuran pemusatan data median. Median merupakan salah satu dari jenis ukuran pemusatan data yang cukup banyak digunakan. Median merupakan nama lain untuk nilai tengah. Nilai tengah ini didapatkan dari mengurutkan keseluruhan data. Median biasanya disimbolkan dengan kata mi. Kemudian, jika data sudah berurutan, tinggal membagi 2 data agar bisa menjadi sama banyak. Ketika data sudah terbagi 2 dan rata, maka akan ada data di tengah yang tidak termasuk ke dalam sisi kanan atau kiri data. Maka data tersebut disebut dengan median. Median sangat cocok digunakan untuk mewakili data yang ketika dilakukan distribusi tidak homogen. Nilai median nantinya akan dipengaruhi banyaknya data. Nilai median tidak bergantung pada seberapa besar nilai pengamatan data. Dalam berbagai pemodelan statistika, ukuran pemusatan data pasti akan selalu muncul. Ilmu ini sudah diterapkan sejak lama untuk memecahkan beberapa permasalahan. Pengertian ukuran pemusatan data dan jenis-jenisnya sudah Anda ketahui dengan lengkap. Cukup sekian dari saya presentasi pada tugas hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.